Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, nashkurullah ta'ala ala ni'amihi al-katsirah hatta nastati'a an najtami'a an nata'allama fi hadzal masa fi hadzal yaum li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik ayyuhal ikhwah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melangkah pada bab berikutnya. Sebelumnya kita sudah belajar pada pekan yang lalu tentang perihal bab al-fa'il. Ma huwal fa'il? Ya, fa'il dalam bahasa kita adalah subjek atau yang pelaku dari sebuah pekerjaan. Itu adalah fa'il. Maka fa'il adalah salah satu isim yang dibaca rofa dari merupakan bagian dari marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca rofa diantaranya adalah al-fa'il, subjek, selalu dibaca rofa yang diwakili dengan dhammah atau tanda-tanda yang lainnya. Kemudian pekan yang lalu kita sudah berikan tugas tentang perihal sebuah artikel untuk memberikan harokat secara lengkap. Ya, kita akan bahas sedikit sebelum kita mulai masuk kepada bab berikutnya. Perhatikan pada layar, ya. Di sini seandainya seorang hamba, ya, ada di sini seandainya, kita lihat seandainya seorang hamba tahu, ya, maka di sini bisa kita pahami cara memberikan harokat. Seandainya itu dalam bahasa Arab adalah lau seorang hamba tahu, berarti yang fa'ilnya adalah seorang hamba, berarti lau alima al abdu. Nah, ini adalah fi'lul madhi, ya, fi'lul madhi, ya. Lau alima al-abdu, maka setiap ada fi'il selalu ada fa'il, maka di sini fa'ilnya kita kasih tanda fa, ya, fa'il. Lau alima al-abdu, ya. Kemudian kaifa, ya, bagaimana, di sini ada ini kita kelebihan harokat, kita kasih hapus satu. Ya, di sini kan, di sini bagaimana cara Allah mengatur, ya kan? Kaifa yudabbirullahu, dabbara yudabbiru, asalnya adalah gini sekalian. Maaf, kita perhatikan, kita ulangi. Dabbara yudabbiru. Ya, kalau kita tasrif ini ala wazni fa'ala yufa'ilu. Dan jika kita tasrif dabbara yudabbiru tadbiron tadbiratan tadbaron tidbaron mudabbaron fahuwa mudabbirun wadaka mudabbarun dabbir la tudabbir mudabbarun mudabbarun. Maka di sini kita akan pahami berarti yudabbiru. Dabbara yudabbiru, siapa yang mengatur, ya. Dabbara yudabbiru adalah mengatur, fa'ilnya Allah. Yudabbirullahu lahu ini kembali kepada siapa? Kembali kepada al-abad. Oke, kita kasih tanda untuk berikan harokat. Lahu ini kembali kepada al-abad, kita kasih tanda. Nah, ini kita kasih metode cara seperti kita memaknai kitab, ya. Yudabbirullahu lahu kepada al-abad, Allah akan mengatur hambanya umurahu. Umurahu. Maka di sini Allah mengatur seorang hamba, kepada seorang hamba urusannya, perkara-perkaranya. Umur jamak taksir, jamak dari amrun, amroni, umurun, ya, jamak taksir dari amrun, ya. Maka di sini sebagai maf'ul, ya, kita kasih tanda mim fa, maf'ul. Yudabbirullahu lahu umurahu, ya, umurahu kembali lagi kepada abad juga ini, ya, hunya. Maka maf'ul wajib dibaca nasab. Kemudian fa'il wajib dibaca rofa. Kemudian
Di sini pasti ia akan sadar, pasti dia akan tahu ya secara yakin. Maka di sini la alima, karena fiilnya adalah alima ya'lamu. Alima ya'lamu, bukan alama ya'limu dan sebagainya. Ini sudah menjadi acuan dalam ilmu sharaf, yakni wazan memiliki rumus tersendiri ya. Ala wazni fa'ila yaf'alu, atau dalam rumusnya menjadi bagian dari fathu kasru fathin, di mana ain fiilnya kasrah, ain fiilnya fi'il mudhari' fathah, alima ya'lamu. Maka la alima, maka la alima itu mongko yakti ya. La alima itu maka akan tahu, akan sadar. La alima yakinan ya, di sini ada yakinan. Sini kedudukannya adalah maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak, mim ta maf'ul mutlak secara yakin ya. Annallaha, sesungguhnya Allah, yakinan di sini ya. Annallaha, masih ingat isim anna beramal apa? Tansibul isma wa tarfaul khobar ya. Tansibul isma wa tansibul wa tarfaul khobar, wa tarfaul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Maka annallaha, Allah di sini adalah isimnya anna. Annallaha, sesungguhnya Allah, isimnya anna dibaca nasab ya. Arhamu, arhamu itu iku khobarnya daripada anna, maka dibaca rofa, arhamu ya. Arhamu, arhamu bihi, bihi ini kembali kepada abad ya. Arhamu bihi min ummihi ya. Annallaha arhamu bihi ya, kepada abad min ummihi, min ummihi wa abihi, wa abihi. Ummihi dibaca kasrah karena kemasukan huruf jar berupa min. Wa abihi. Waladaba. Nah, di sini daba ya. Di sini apa namanya? Lamnya mengandung makna seperti halnya harfun nawasib yang masuk pada fi'il madhi di sini, yakni lamul amri. Waladaba ya, qalbuhu. Daba itu meleleh. Meleleh, apa yang meleleh? Qalbuhu, fa'ilnya mahabbatan lillah. Waladaba qalbuhu mahabbatan. Mahabbatan, mahabbatan di sini maf'ul mutlak lagi, maf'ul mutlak ya, mahabbatan lillahi, kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Al-Qayyim ya, maka bisa kita terjemahkan, seandainya seorang hamba tahu bagaimana cara Allah mengatur segala urusan untuknya, pasti ia akan sadar dengan yakin Allah lebih sayang padanya melebihi ibu dan ayahnya, dan pasti hatinya akan meleleh karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwah, sungguhnya Allah lah yang maha mengatur segala kehidupan kita. Maka tidak selayaknya kita menggantungkan kehidupan kita kepada sesuatu hal selain Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita baca dari awal, maka lau alimal abdu kaifa yudabbirullahu lahu umurahu la alima yakinan annallaha arhamu bihi min ummihi wa abihi. Waladaba ya, waladaba wazannya adalah daba yadubu ya, daba yadubu ya, ya daba yadubu, seperti koma yakumu ya, daba yadubu duban ya, koma yakumu kauman ya, koma yakumu kiaman ya, daba yadubu. Waladaba qalbuhu mahabbatan lillahi, maka melelehlah hatinya, maka mesti seorang hamba akan meleleh hatinya ya, mahabbatan, untuk cinta, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang tugas kita. Semoga bisa dipelajari di
kesempatan yang lain ya. Diperhatikan, kita akan menemukan yang pertama di sini adalah kosakata ya, kosakata, kemudian juga susunan sebagai fa'il, maf'ul dan sebagainya ya, dan sebagainya. Kita akan melangkah pada bab berikutnya, yakni kita tutup dulu ya untuk pembahasan membaca artikel bahasa Arab ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya ya, yakni maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau dengan kata lain naibul fa'il ya. Naibul fa'il atau pengganti fa'il. Naibul fa'il itu secara makna adalah pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Apa itu naibul fa'il? Ya, yakni wahwa al-ismul marfu, isim yang dibaca rofa, alladzi lam yudkar, yang tidak disebutkan ma'ahu bersertanya fa'ilhu subjeknya, fa in kana al-fi'lu madiyan dzumma awaluhu aw kusira ma qabla akhirih, wa in kana mudhari'an dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Adalah isim yang dibaca rofa yang tidak menyebutkan fa'il bersamanya. Jika berupa fi'il madhi, maka caranya huruf awalnya dibaca doma dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Dan jika fi'il mudhari, maka huruf awalnya dibaca doma, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Ayyuhal ikhwah, kita mengenal dalam bahasa kita adalah kalimat pasif, yakni yang di ya. Contohnya Zaid dipukul ya. Zaid dipukul ya. Maka kita bisa menemukan ini contohnya ya. Oke, kita mengambil contoh yang ada di sini lebih baik karena sekaligus memahami menggunakan slide yang sudah disediakan. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Di sini fi'lul madhi ya. Fi'lul madhi selalu ada fa'il, fa'ilnya adalah Muhammadun, dibaca rofa dengan domah. Ya, rofa dengan domah. Kemudian al-Qur'ana sebagai maf'ul. Maf'ul selalu dibaca nasab ya, nasab dengan fathah. Nah, dari sini ketika merubah bentuk pasif menjadi bentuk aktif, qara'a menjadi bentuk pasif, menjadi quri'a al-Qur'anu, dibaca Al-Qur'an, telah dibaca Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an lah. Di sini Al-Qur'an adalah sebagai naibul fa'il. Ya. Kalau saya mengatakan quri Al-Qur'anu, fa'ilnya nampak enggak? Nah, fa'ilnya tidak nampak, ya. Fa'ilnya tidak nampak. Ya, di sini fa'ilnya tidak nampak. Quri'a Al-Qur'anu. Al-Qur'an telah dibaca. Maka ketika fa'il tidak nampak, yang selanjutnya dibutuhkan adalah naibul fa'il, pengganti daripada fa'il yang sebelumnya objek menjadi naibul fa'il, menjadi quri'a al-Qur'anu, telah dibaca Al-Qur'an. Yang awalnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana menjadi quri'a al-Qur'anu ya. Sebelumnya kalau dalam bahasa kita Muhammad telah membaca Al-Qur'an, jelas subjek, objek ya, predikat, kemudian menjadi quri al-Qur'anu, otomatis subjeknya hilang, hanya terdapat kata kerja pasif, kemudian al-Qur'anu menjadi naibul fa'il, pengganti daripada fa'il ya, seperti itu ya. Di sini fi'il madhi kita sebut juga mabni majhul, atau dengan kata lain kata pasif ya, kalimat pasif atau kata kerja pasif, dibaca quri'a. Nah, al-Qur'anu naibul fa'il, pengganti fa'il karena fa'ilnya sudah hilang ya. Majhul berarti pasif, maklum berarti aktif ya. Kemudian cara merubah menjadi mabni majhul. Nah, ini ada sebuah rumusannya ikhwas sekalian.
Kalau pada fi'il madhi awalnya adalah fa'ala, ini adalah aktif. Untuk merubah menjadi pasif dengan cara duma awaluhu, domah dibaca awalnya, wa kusira ma qabla akhiri, dan di kasroh sebelum akhirnya, menjadi fu'ila, ya, menjadi fu'ila. Kalau fa'ala itu melakukan, kalau fu'ila dilakukan. Kalau doroba memukul, ya, kalau duriba dipukul, ya, menjadi kalimat pasif. Rumusnya ini dari duma awalu wa kusra ma qabla akhirih. Kenapa memakai rumus ini? Karena bisa jadi kata kerja tersebut melebihi 3 huruf iwas kalian. Contohnya istaghfaro. Istaghfaro. Lah, bagaimana merubah menjadi mabni majhul? Maka duma awaluhu, nah ya, saya kasih tulisan dulu. Duma awaluhu menjadi ya. Ustufiro, ustufiro. Nah, seperti itu. Menjadi ustufiro. Duma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Sedangkan fi'il mudhari caranya adalah domah awalnya dan fathah sebelum huruf akhir, hanya perbedaannya di huruf sebelum huruf akhir berupa fathah. Yaf'ulu menjadi yuf'alu, ya. Yaktubu menulis, ya. Kalau menjadi yuktabu ditulis, menjadi pasif yuktabu, ya. Duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Itu untuk fi'il mudhari. Ya, sekarang kita lihat sini, maka fi'il ditinjau dari fa'ilnya, atau fi'il kata kerja ditinjau dari kebutuhan terhadap subjek, itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah mabni maklum, ya, atau kita sebut kalimat aktif, ya. Kemudian majhul menjadi kalimat pasif. Ya. Kalau mabni maklum aktif itu sudah pada umumnya, tapi mabni majhul itu sudah ada rumusnya. Nah, kalau fi'il mudhari itu duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari duma awaluhu wa futiha, perbedaannya dari futiha dan di fathah qabla sebelum huruf akhirnya. Nah, di sini duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari duma awaluhu, yang perbedaannya di sini fathah, ya. Perbedaannya di fathah. Ada beberapa pengecualian, yaitu ketika fi'il terdapat alif di tengahnya. Kola menjadi kila, dikatakan, mengatakan, ini dikatakan. Ba'a menjual menjadi bi'a, dijual. Ghodo menggigit, kalau ghido digigit, ya. Yakulu dikatakan menjadi yuqalu, bentuk fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari. Yabi'u menjadi yuba'u. Yaghidu menjadi yughadu. Tetap duma awaluhu. Nah, ini adalah pengecualian mabni majhul ketika di tengahnya terdapat huruf alif. Kemudian fa'il dan ibul fa'il. Tadi fa'il sudah jelas, kita sudah bahas. Ada isim zohir, ada isim domir, ya. Fa'il subjek bentuk isim zohir jelas, ini fa'il, ya. Jelas ada wujudnya berupa zaid, ya. Ya. Yakumu zaidani juga jelas isim zohir. Tapi coba perhatikan doroba. Doroba telah memukul, siapa yang memukul? Dia, yakni huwa, tersimpan. Tapi berbeda lagi jika kita mengatakan doroba zaidun al-kalba. Ketika sudah meletakkan fa'ilnya di depan, maka menjadi fa'il isim zohir. Nah, di sini adalah yang dimaksud, sebelumnya sudah ada kalimat sebelumnya, sehingga ketika kita mengatakan hanya doroba, itu fa'ilnya kembali kepada huwa, ya, domir huwa. Dorobtu juga sama. Ini jelas, fa'ilnya adalah domir ana, domir tu ini. Wata'u domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun, ya. Takdirnya adalah ana, ya, seperti itu. Sedangkan naibul fa'il juga sama. Isim zohir, duriba zaitun, Zaid telah dipukul. Yukramu Muhammadun, Muhammad telah dimuliakan. Itu jelas naibul fa'ilnya berupa isim zohir, ya. Sedangkan isim domir, contoh duribtu, aku telah dipukul, ya. Duribtu,
Atau duribna, kami telah dipukul. Ya, ini contoh saja, bukan dipukul beneran ya. Duribtu tetap memakai kaidah duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya, seperti itu. Ismul marfu adalah al-ismul ladzi lam yudhkar fa'ilu, isim rafa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Itulah naibul fa'il ya. Maka duriba Zaidun ini naibul fa'il, pengganti daripada fa'il. Taib ayuhal ikhwa, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mempelajari bab dari fi'il dan fa'il ya. Kemudian naibul fa'il, kiranya kita belajar secara bertahap, berangsur, tapi secara istiqomah. Kita terus praktek membaca tanpa harokat sehingga kita bisa mencapai tujuan dari belajar kita bahasa Arab, yakni mengenal ilmu nahwu dari kitab Al-Jurmiyah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Asa ayan fa'ana Allahumma ta'alamna, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.